Oke, ya teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai hubungan roda. Yaitu hubungan roda ini adalah aplikasi dari gerak meningkat pada kehidupan sehari-hari, gitu ya, pada persoalan teknis. Jadi, misalkan kita memiliki satu roda itu akan bergerak, gitu aja ya, tidak ada spesialnya. Kita tahu bahwa kecepatan linearnya itu V sama dengan 2pi F, di mana F itu tidak lain adalah frekuensinya. Dan kita bisa memiliki hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, yaitu V sama dengan omega F. Kita bisa dapatkan kalau misalkan roda ini bergerak secara melingkar beraturan, maka roda ini akan memenuhi persamaan GNB, yaitu theta sama dengan theta 0 plus omega T dan S sama dengan S0 plus PT, gitu ya. Nah, yang persamaan kedua ini tidak lain adalah persamaan pertama ini dikalikan dengan L. Kita akan dapatkan. Nah, tadi satu roda. Gimana kalau sekarang ada dua roda? Misalkan dua roda di sini ya, roda pertama dan roda kedua. Ya, nggak ada masalah gitu ya. Roda ini kan bergerak masing-masing gitu. Dimana roda pertama itu memiliki kecepatan sudut omega 1. Mana kecepatan linear V1 itu adalah omega 1 dikalikan F1. Kalau roda kedua memiliki kecepatan sudut omega 2, maka V2-nya sama dengan omega 2 dikalikan dengan F2. Sekarang gimana kalau kedua roda itu dihubungkan? Nah, kalau kedua roda dihubungkan, maka kecepatan linear dan kecepatan sudut itu akan bergantung satu sama lain. Kalau yang sebelumnya itu kan dua roda tapi bergerak sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ya kita bisa menghitung masing-masing. Nah, kalau seperti ini, kalau dihubungkan itu kita menghitung satu roda, kita bisa mendapatkan nilai dari roda yang lain gitu ya, nilai kecepatan linear maupun kecepatan sudut dari roda yang lain. Jadi ada tiga cara gitu ya, cara menghubungkan dua roda. Yang pertama roda seporos, jadi ada dua roda besar dan roda kecil, ini dihubungkan di poros yang sama. Kemudian bersinggungan, jadi roda kecilnya dan roda besarnya itu bersinggungan. Atau yang ketiga tidak lain adalah dihubungkan dengan tali gitu ya. Sekarang yang seporos, jadi roda 1 dan roda 2, roda satunya itu memiliki jari-jari R1 yang lebih besar dan roda 2-nya memiliki jari-jari R2. Kalau berputar, maka ya keduanya itu akan berputar bersamaan gitu ya. Kan nggak mungkin, ya kan ini seporos gitu ya, diputar bareng gitu. Jadi otomatis dua-duanya itu akan bergerak bersamaan. Selain bergerak bersamaan, arah putar dari kedua roda itu juga sama, yaitu otomatis ya. Nah, sekarang kita tinjau misalkan di titik sini. Di sini roda pertama membentuk sudut theta 1 dan roda kedua membentuk sudut theta 2. Karena sudut tempuh sama, maka kecepatan sudutnya itu sama. Jadi omega 1 sama dengan omega 2 gitu ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena omega 1 itu adalah delta theta 1 per delta T. Omega 2 tidak lain adalah delta theta 2 per delta T. Kalau theta 1 dan delta 2 atau delta theta 1 sama dengan delta theta 2, maka omega 1 sama dengan omega 2. Gitu ya. Karena omega 1 itu sama dengan V1 dibagi dengan jari-jari 1 dan omega 2 sama dengan V2 per jari-jari 2, maka kita memiliki hubungan seperti ini. V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, ini adalah persamaan hubungan untuk roda yang seporos. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kalau kita menghitung salah satu saja, kita bisa mendapatkan yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki V1, jadi kita bisa cari V2-nya sama dengan R2 per R1 dikalikan V1 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan dua roda yang bersinggungan gitu ya. Nah, kalau misalkan roda satu ini diputar ke sana, maka dia akan menggesek roda kedua ini ya, menggesek roda kedua ini sehingga roda kedua akan bergerak ke sana gitu ya. Jadi seperti ini. Arah putar kedua roda itu berlawanan.
Jadi misalkan pada waktu tertentu si roda 1 menempuh sudut segini gitu ya. Nah, roda 2-nya akan menempuh sudut segini. Sudut tempuh yang ditempuh oleh kedua roda itu berbeda. Nah, namun jarak tempuhnya itu selalu sama. Jadi S1 sama dengan S2. Kenapa kok bisa gitu? Karena yang menyebabkan roda 2 bergerak itu tidak lain adalah roda 1 gitu ya. Jadi sebenarnya panjang dari ini itu sama dengan panjang dari ini. Tapi kan nggak terlalu kelihatan ya, karena jari-jari yang ini itu lebih besar daripada jari-jari yang ini. Otomatis ini terlihat kecil gitu ya. Jadi padahal nilainya itu sama aja. Nah, karena S1 sama dengan S2, kita gunakan persamaan GMP untuk yang S gitu ya. Berarti VT gitu ya, ini sama dengan VT. V1, V2, T gitu ya. Sehingga kita bisa coret T-nya, kita dapatkan kecepatan linearnya itu selalu sama, yaitu V1 sama dengan V2. Karena V1 itu adalah omega 1 dikalikan R1 dan V2 adalah omega 2 kali R2, maka kita memiliki hubungan omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Ini kita bisa cari, misalkan kita cari omega 2 itu sama dengan omega 1 dikalikan R1 per R2. Yang terakhir itu adalah ya dua roda yang dihubungkan dengan tali gitu ya. Jadi misalkan kita tandai titik awal itu di sini gitu ya. Kita tandai ini tali di sini. Nah, ketika roda 2 bergerak ke sana gitu ya, maka roda 2 ini akan menggerakkan tali hitam ini. Ya, tali hitam ini akan bergerak ke sana sehingga akan memutar roda pertama mengarah ke sana gitu ya. Jadi nah, tali yang awalnya di sini itu akan pindah di sini karena talinya bergerak. Begitu pula tali yang di sini itu akan berpindah ke sini gitu ya. Kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa arah putar roda itu sama. Nah, sudut tempuhnya, jadi kalau yang besar ini cuma menempuh sudut segini, sedangkan yang kecil ini menempuh sudut segini. Artinya sudut tempuh yang ditempuh kedua roda itu berbeda. Namun jarak tempuhnya itu sama gitu ya, karena roda 1 ini menggerakkan tali sejauh segini gitu ya, dan juga roda 2 ini menggerakkan tali sejauh segini gitu. Otomatis kan nggak mungkin talinya itu semakin panjang gitu ya, jadi panjangnya itu akan selalu sama. Jadi besarnya jarak yang ditempuh oleh kedua roda itu pasti selalu sama, sehingga S1 sama dengan S2. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau S1 sama dengan S2, maka V1 sama dengan V2. Karena V1 itu adalah omega 1 R1 dan V2 sama dengan omega 2 R2, maka omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau poros, arah gerak atau ya arah gerak dari roda pertama maupun roda kedua itu sama. Dan juga kecepatan sudut omega 1 itu sama dengan omega 2, sehingga kita memiliki hubungan V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Kalau bersinggungan, arah roda pertama dan arah roda kedua itu saling berlawanan, dan juga V1 itu sama dengan V2 kecepatan linearnya, sehingga omega 1 R1 itu sama dengan omega 2 R2. Nah, kalau dihubungkan dengan tali, arah dari roda pertama itu sama dengan arah dari roda kedua, dan juga V1-nya sama dengan V2, omega 1-nya sama dengan omega 2 R2 gitu.